Heroes, tapi ini dia untuk drafting phase kita di game yang kedua. Oke, kita bakal lihat untuk Broken Walls harusnya apakah ada perubahan dari segi banning phase? Karena mengingat kalau kita bicara untuk Alter Ego dan juga Bigetron by Vitality, di regular season biasanya mereka ketika nggak berpindah posisi tuh nggak akan menghilangkan banning yang berbeda dari game pertamanya. Tapi kali ini sekarang ada Hayabusa juga yang di dalam listnya. Dan tidak melepaskan Yuzong tapi mengambil Sukshin. Ini trade yang menarik ya karena mereka memberikan targeting bandnya terhadap Yasuke dengan Hayabusa. Lalu ada Yuzong dan juga Arlong yang tertuju kepada Nino. Sementara untuk Lancelot Garot Kaca itu langsung di-secure tanpa pikir panjang karena ya Alter Ego juga memberikan sebuah ban terhadap Yushin. Iya, cuman dengan Jushin yang keluar tadi ya, mungkin menyambungkan dengan apa yang dikatakan oleh Prof KB tadi. Ini chance-nya untuk Bigetron mainin ke arah fighter gold lane juga masih open sebenarnya karena Cici pun juga terbuka. Ruby, Cici, Lapu-Lapu, tipikal hero fighter yang bisa ditaruh di gold lane. Tapi ya ini dia, lawannya Garot Kaca dan juga Lancelot yang main kalau close combat, dia juga senang banget gitu loh. Cuman emang masih butuh lapisan lain, contohnya kayak defender tambahan untuk DXP dengan Yuzong yang ditutup. Sebenarnya masih ada kayak Uranus gak sini yang bisa megangin juga di bagian depan. Harit Zuxin. Ini Bigetron kayaknya bakal bermain ke jungler yang physical. Atau malah nanti ternyata Shogun yang bakal dikasih carry physical dan akan bermain dengan tank jungle. Karena notabene ya dengan adanya Harit seperti ini berarti mereka harus rely banget nih sama damage magic. Sekali aja Aleknya selesai dengan Athena Shield Radiant itu bakal berat banget buat nge-damage. Yap, dan Alter Ego akan membuka apa untuk kali ini karena Harit yang sudah digunakan oleh Bigetron by Vitality udah nggak ada lagi. Mereka sebenarnya masih cukup fleksibel juga untuk penggunaan hero apa yang ada di area gold dan juga mid lane-nya. Karena untuk kali ini Yif menurut aku jadi hero yang cukup mahal lagi untuk bisa digunakan oleh seorang Hijume. Iya, lawannya ya Harit ya, kita tahu lah untuk range-nya kan juga agak-agak melee ya. Tambah lagi dengan Jushin dan skillingnya juga lumayan agak-agak mid to lane game-nya, makanya Yif yang diambil. Nah, aku lebih penasaran sih untuk Bigetron ini mau ngambil ke jungle-nya tuh jungle apa? Kalaupun emang nantinya keluar lagi tank jungle plus Hilda, bisa sih menurutku. Tapi poros dasar utama mereka berarti ke Jushin untuk bisa mengeluarkan sisi power. Beda sama Alter Ego yang setupnya mereka tuh udah bener teritorial lagi seperti game pertama dengan Yif. Ini Yif pede sih. Aku merasa emang beberapa kali kalau dilihat dari Hijume ketika ada di babak playoff dia sering banget bawain Yif. Ditambah ini emang superior karena lawannya Zuxin nih. Karena lawannya Zuxin dia menang range, dia bisa menangin match up mid lane-nya juga. Dan di Turtle 1 aja level 4 dia udah punya RWM yang udah pasti bakal nutup buat Hilda dan Zuxin-nya juga. Iya, aku setuju sih karena jujur ya kalau kita bicara win rate, Jushin dari Moreno itu punya win rate hampir 90% dari semua total pick yang udah dilakukan. Sementara kalau dari Yif sendiri untuk Hijume itu ada di angka 33% deh. Jadi memang ini kayaknya bakal emang untuk fit in aja di game kedua ini. Iya. Bikin pede aja. Game 1 udah menang pakai Yif, kemarin juga menang pakai Yif. Ya udah lanjutin aja tren positifnya. Oke, tapi ngelihat ya dari segi banding yang udah mulai diselesaikan sama Alter Ego, akan fokus ke arah jungler lagi kah Gops kalau dari POV kamu? Mungkin jungler lagi sih. Kemungkinan apa yang di-ban? Kalea Fanny yang di-ban ya. Bentar, dengan banning Kalea berarti mereka pengen coba untuk press di rotasinya kan? Karena untuk setup objektif dari kedua belah ini sama kuat ya. Tapi ya mungkin mereka menghindari adanya power pick off gitu yang bisa dibawakan. Karena emang bahaya juga Jushin power pick off plus kalau misalkan ada physical assassin yang dibawakan oleh BTR. Uranus untuk 4 pick awal nih dari Alter Ego, gimana Gops? Tumben nih Nino pick terakhir Kronosnya. Biasa dia first pick. Itu kalau first pick biasanya. Itu kalau blue side Ayo. biasa itu Alter Ego. Oke. Habitnya kasih Dino hero atas pokoknya. Menarik. Dan tinggal 2 pilihan terakhir aja dari Bigetron by Vitality untuk melengkapi lineup mereka. Typical jungler seperti apa? Masih ke arah assassin lagi? Kayaknya assassin sih Tetep ya. Assassin habis tapi. Masa Physical Joy game sih? Joy, Zuxin, Harit habis dong. Magic semua Magic gitu ya. semua, iya terlalu resiko banget. Nolan, Oh enggak, resiko ya. susah sih itu. Kan mainnya tank jungle dan Full magic, wow. Esmeralda. Wait, ya aku expect-nya kayak oke, XP-nya tetap punya physical. Ya kan kalau Esmeralda kayak begini ya udah, berarti besar kemungkinan kalau dilihat dari draft memang Alter Ego lebih memiliki keuntungan di sini dibandingkan dengan area of effect doang, tapi lebih kepada basic composition. Aku kepikiran tadi lapu-lapu sih kayaknya yang diambil sama BTR, tapi kan enggak ya. Ngambilnya ke Esmeralda, Baxia 4 magic plus ini untuk damage dealer utamanya ya, sangat mengandalkan Harit sih. Jadi
kayaknya Eman bakalan di-treat lebih spesial lagi untuk di game kedua kali ini. So jawaban dari Alter Ego mau apa untuk di last pick-nya, dan ini tinggal dua ordenya antara gold mana nih, gold marksman atau gold fighter yang pengen dikeluarkan. Nothing beats the Dan adrenaline kiri, rush. oh Benedetta. Wow. Wow. Oke, ini dia untuk last pick Benedetta ya yang cukup mengejutkan pastinya untuk para penonton ataupun untuk para panelis. Tapi sekarang kita akan langsung menyaksikan game yang kedua kembali lagi bersama casters kita Ranger Mas dan Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk para panelis kita. Kita lihat di sini Baxia dari Nile yang kita tahu juga power ternyata Lim. Tapi untuk menghadapi dari sosok Alter Ego kali ini yang mereka lebih fleksibel banget. Ini Alter Ego di babak playoff agak cukup fleksibel ya gameplay yang mereka keluarkan ya. Iya, versatile banget ya. Dan justru gue ngeliat Eman nih yang mulai terbaca ya dari gameplay regular season. Tapi ya pembuktian akan ada di Lane of Dawn, kita akan lihat di game yang kedua. Oke, tentunya Derby SM di game yang kedua. Mampukah Bigetron menyamakan keadaan? Atau bahkan Alter Ego akan memimpin di Derby SM kali ini? So, FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Masih ditunggu ya. Welcome to Mobile Legends. Masih tunggu ke Lane of Dawn juga pastinya. Dan ya kalau ngomongin soal Baxia, ya oke lah ini raja di early game. Punya stun, punya anti regen, punya damage, punya mobilitas. Tapi ya itu hanya di early. Di late game mampukah nanti Baxianya bisa snowball di awal dan bikin dari carry-nya tuh fast duluan. Langsung diusir sosok dari seorang Finn di sana. Karena sangat mengganggu sekali permainan yang diberikan oleh Finn untuk bisa menumbangkan untuk seorang Yasuke dan Hijumi. Untuk sekali di sini ada satu baru pergerakan yang cukup cepat dari Yasuke ya. Karena Yasuke adalah salah satu pengontrol juga nih. Ketika mid lane-nya mereka Hijuminya kalah, Yasuke tadi tuh ngontrol dengan Quest Shadow di match 1 dan kali ini dia cukup lewat aja. Buat Finn, Oke, Finn, apakah ada first blood di sana? Lihat satu puncher terakhir, tapi untungnya kali ini mau tidak mau dia harus mengeluarkan sprint dan langsung coba di cover oleh para pasukan dari tim Bigetron. itu dia. Adanya Festival of Blood dari Benedetta. Tadi gue kira Bennett Nino loh. Artinya Uranus kayak kemarin. Cuma ternyata Bennett Gold Lane, Assassin Gold Lane sekarang Ji. Oh, Assassin God Lane one by one situation, damage-nya sakit banget sih harusnya. Apalagi Eman ngomongin dia stemming nggak bisa terlalu tinggi. Dan dengan revitalize yang sudah di pop up menandakan damage yang diberikan terlalu sakit. Apalagi kita ngomongin Nile ya di depan sana. Eman, dia terlihat sangat kesulitan ya. Untuk clear minion aja berat banget nih. Walaupun memang range melawan melee yang harusnya range unggul, tapi top lane. Menuju ke arah top lane, first blood kayaknya nggak bisa mereka dapatkan. Tapi flicker telah didapatkan oleh sosok seorang Moreno. Daripada harus kehilangan satu buah poin, kill kembali seperti di match yang di game sebelumnya. Ada baiknya dia harus mengeluarkan flicker dan Eman monster solo pick off di bottom lane. Menuju ke arah satu turtle depan sana. Yasuke masih coba untuk bermain. Retribution telah dikeluarkan. Tapi nampaknya kali ini Yasuke still turtle. Dia dapat permasukan dari tim Bigetron Vitality dan Baxia. Tanpa turtle pertama, itu udah kegagalan yang cukup fatal. Dan bukan hanya itu, karena masih selamat dari Yasuke-nya. Bukan hanya dapetin turtle, dan ini menjadi kerugian berlipat ganda pastinya untuk Bigetron. Mereka harus naikin temponya. Bahkan Alec, itu dia nge-zoning Baxia di dalam jungle sendiri. Bigetron by Vitality, what happened? Apa yang terjadi dengan Bigetron yang mereka miliki di saat regular season? Apakah reset kembali ke setelan pabrik? Atau mereka salah update software? Wow, ini bahaya sih. Jangan sampai mereka masih ada di masa lalu mereka. Kuat di regular season dan gak kuat di playoff. Itu bakal menjadi mimpi buruk mereka yang gak akan pernah berhenti berarti. Tapi ya untuk winning condition yang sebenarnya memang dimiliki oleh keduanya. Tapi Bigetron, mereka harus coba dari awal. Mereka gak boleh nih bermain dengan speed kayak gini. Mereka naikin lagi speednya, mereka pimpin lagi jalannya permainan. Baru mereka bisa snowball nanti di mid to late game-nya. Dan jangan sampai nih, dari alter ego-nya sendiri juga sadar. Kalau mereka punya yang bisa majangin lane tuh 2 orang. Dari Nino dan juga Harvey. Alright, mencoba untuk ditaruh di tengah sana. Betul ketian! Terus mendapatkan 2. Reward Manipulation mencoba untuk menutup jalan berpasukan. Nanti bikin terbaik Vitality, tapi nampaknya persoalan di tangan dari seorang Shogun. Perpasukan dari tim Alter Ego, mereka tidak terlalu expect dengan rotasi yang cukup cepat diberikan oleh seorang Shogun. Tapi kali ini di arah bottom lane, posisi berbanding terbalik, Lim. Iya. Dengan hilangnya Baxia, top lane. Oke, tapi lihat minionnya sudah tidak ada. Nino harus mundur ke arah belakang. Moreno standby. Flicker yang didapatkan oleh seorang Nino akhirnya menyelamatkan dirinya, tapi tidak bisa terlalu lama
Karena dia harus benar-benar respect dengan damage yang dikeluarkan. Untungnya di depan sana nggak ada burst damage yang besar. Bayangkan kalau ada, wah itu kasusnya berbeda sih. Tapi tadi kayak lumayan miskom, Yasuke-nya bonyok banget, power of wildness. Sakit banget tadi. Kalau di atas, kayaknya kalau Ninonya ikut maju, bareng bisa deh. Tadi Baxianya nabrak turret juga hancur, tadi Nino itu gak ada anti-regen soalnya. Iya. Tapi kali ini lihat Arfi atau final blow for defensive dikeluarkan begitu saja. Dibandingkan dia harus kehilangan nyawanya, tapi Eamon tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap dirinya. Dengan Nino yang sudah standby, Apollo menuju ke arah sosok seorang Shogun. Target utama mereka Real Manipulation, Flicker for defensive dikeluarkan dengan Phantom Execution. Tapi sayangnya dipaksa oleh Moreno terlalu dalam waktunya. Joey Moreno mengeluarkan Crimson Bacon untuk masuk ke dalam Real Manipulation. Selain buying time itu nggak unnecessary move banget. Iya, dan akhirnya harus menggunakan flicker untuk keluar. Menjadi satu informasi juga pastinya yang mahal untuk teman-teman dari Alter Ego. Dan ini kita tinggal tunggu nih dari kedua partnernya yang join. Karena udah menit 5, biasanya jungle-nya dikasih kan untuk satu laning. Iya. Tapi kalau ngomongin ke arah pasukan Alter Ego kali ini mereka dalam kondisi yang tidak bisa melakukan burst damage dengan pasti. Karena mereka cukup kekurangan damage lane. Scaling mereka di arah mid lane dan itu juga DPS. Tapi lihat, Nai untuk menghindari damage yang diberikan oleh Eman. Tapi jangan lupakan di sini, Yasuke masih coba untuk bermain, masih coba untuk melakukan berdansa. Retribution dikeluarkan, mau tidak mau mencoba untuk menghindari damage yang diberikan power point kali ini. Berhasil mendapatkan satu point kill dan outplay! Ter-outplay! Yasuke! Rookie from Alter Ego berhasil menunjukkan kualitas permainannya tanpa ada demam panggung. Dan outplay 2 versus 1 situasi di arah top lane. Itu dia tadi, momentum yang tercipta dengan adanya puncture. Dia coba untuk keluar dulu gitu kan untuk menghindari beberapa damage dan kembali masuk. Dengan stack puncture yang sudah full. Damage yang gak di-expect mungkin oleh Finn membuat dia jadinya tumbang. Shogun mau gak mau harus join sekarang. Oke, Shogun mau coba join targetnya menuju ke Moreno karena dia tahu Moreno tidak memiliki satu peliharaan tepat. Wow! Nai mencoba untuk menyelamatkan dirinya tapi Alex cover yang sangat cepat. Aku benar-benar respect dengan Alex sih. Responsif banget loh dia belakangan ini. Ini IOG masalah loh. Bukan dari IOG, Gatot kacanya masalah. Gatot kacanya masalah. Makanya gue bilang ketika dia responsif sekali. Ini menunjukkan permainan yang kita lihat chemistry yang luar biasa dari Alex. Tapi lihat permasukan dari tim Alter Ego. Mereka terlalu dive in di arah top lane. Mereka harus ingat. Mereka menghadapi Baxia yang memiliki rotasi dengan sangat cepat, Lim. Tapi jujur ini Baxianya dikait habis, Ji. Gue hampir gak pernah ngeliat adanya rotasi yang berhasil selain di mid lane dari Baxianya Nail. Berapa power of days di sini kita lihat. Berapa power of days yang dimiliki para pasukan Alter Ego. Dan ngomongin karena Nail, mau gak mau dia cuma nangkep depannya aja. Nangkep hijaunya pun hijaunya masih berada di terlalu belakang. Dan Finn masih terlalu dalam, akan menjadi point kill. Tidak akan cukup lama. Karena di sini udah ada seorang hijaunya dari Wolf Manipulation menunjukkan backline. Natur bisa di-spell senang Nail. Ada teman flow, tidak terlalu sakit. Tapi lihat target utama mereka menuju ke Eman. Berhasil mendapatkan point kill maksimal. Pertukaran point kill ternyata menjadi target utama para pasukan dari tim Alter Ego dan bahkan 3 point kill. Mereka dapatkan, mereka menukar seluruh privilege turtle dengan 3 point kill. Dan itu totally worth it. Itu dia El Famila Style, bahkan gak berhenti di sana Yasuke. Oh apa itu berhenti? Miss Phantom Execution mencoba untuk diselamatkan, tapi nampaknya masih ada satu buah puncher. Oh, no puncher. Flicker dikeluarkan, no puncher for this time. Akankah ada retribution keluar sana? Mencoba untuk di cover, tapi Alex! Unbreakable yang on point membuat sosok dari seorang Yasuke selamat. Alex, unbreakable in the right time, in the right moment and save people. Itu dia, menyelamatkan hari dari Yasuke yang gak punya puncher lagi. Sementara, gue gak tahu kenapa tapi begitu sepertinya miss target deh. Adanya dari tim yang datang tadi dia bisa coba untuk langsung tabrak. Masih ada Power of Wildness, tapi gak kejadian sama sekali sih. Oke, Arvi. Nainya sedikit terlalu cepat terbang ke depan sana. Mereka memasukkan dan Alex! Again Alex! Avatar of Guardian! Berhasil melakukan satu point kill dan that's why gue bilang, Lip. Terlalu responsif dan bagus banget. Dia responnya sangat cepat. Lagi-lagi Alex, Avatar of Guardian. Di momen yang sangat tepat, Petrify dari Arvi juga gak kalah bagus tadi. Pas dia ngebeli banget. waktu, an eye for eye. Itu ngedodge juga dari Baxia stunnya. Reward manipulation. Oke, reward manipulation. Agak sedikit terlalu terburu-buru melihat Alex yang telah memberikan seluruh soft skill dari top lane. Tapi Alex benar-benar memberikan permainan yang luar biasa. Mencoba untuk mendapatkan second night dan Finn nggak ada jalan untuk pulang. Satu hit dari Yasuke.
Dengan adanya War Axe, dengan Brute Force yang dimiliki, memang kali ini damage-nya masih bisa dikalkulasi, tapi jangan lupakan dengan stake yang udah maksimum. Iya, mereka butuh sumber damage yang lebih pasti sih. Untuk ngetumbangin bagian depannya, Yasuke. Dia berbeda dengan style Nile di mana War Axe langsung ke Endless Battle. Kali ini Yasuke bermain dengan Brute Force terlebih dahulu. Baru on the way Endless Battle nampaknya. Itu dia punya defense dan Lord sekarang mulai di setup. Dia tahu, Lim, kalau dia nggak main defense, gimana caranya dia survive dari Finn? Jadi itu yang dibutuhkan, dan Nino akan menjadi badan seperti biasa. Shogun memberikan vision untuk permasukan dari tim Alter Ego dan Finn. Sudah mencoba untuk mendapatkan satu point kill, tapi nampaknya di depan sana Retribution yang di tangan Yasuke masih mendapatkan Lord. Mencoba untuk kembali mengejar Yasuke, menjadi target utama, tapi dua tim fight yang berbeda. Shogun terlalu fokus. Shogun masih ada Panther di depan sana, tidak ada bisa memegang Hijumi dan Reward Manipulation. Membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality kali ini mereka kehilangan Finn. Tapi pertukarannya dengan shutdown ini dimiliki dari seorang Lancelot Yasuke. Lumayan worth it. Yang gak worth it adalah Lordnya. Iya, gue agak sedikit kaget tadi dengan pergerakan Nile yang ngelepas dari Lordnya. Tapi Arfi bonyok banget. Arfi bonyok banget, tapi Arfi ini harus punya War Axe sih. Kalau dia mau survive, dia harus punya War Axe sih, Lim. Iya, dia atau bisa coba untuk jangan di skip sih. Karena Esmeralda-nya punya damage juga yang lumayan sakit. Sekarang PR dari Bigetron. Oh, Nael bakal dipegangin kakinya. Di sini mereka nggak mau hantam Nael untuk head to head front to back. Mereka maunya poking Nael. Nael bonyok baru mereka mau team fight. Iya. Lord yang terbilang gratis. Ini bisa dieksekusi dengan sangat-sangat aman. Bigetron, keputusan yang sangat-sangat baik tadi. Mereka nggak dapat Lord tapi ngejar ke arah Yasuke dan berhasil dapat. Tanpa Yasuke, mungkin dive in dari teman-teman Alter Ego ini nggak bakal seluas dengan adanya Yasuke. Sementara di top lane, ya Farlane ini juga bakal menjadi salah satu kunci kemenangan dari Alter Ego. Oke, ngomongin ke arah Farlane, ini dipegang sama Benedetta, tapi Benedetta juga harus tahu dia bukan hanya siap untuk solo kill, karena itemnya dia solo kill di sini. Wah, ini Heptasis, si Halberd, Malefic Road ini item-item untuk solo kill. Dan dia juga harus sadar, Eman itu scaling, dan jangan lupakan cara Shogun. hati-hati ya. Hati-hati, mereka harus respect. Shogun ya diam-diam dia tetap mematikan. Memang kalau damage dia nggak burst banget. Tapi ditempelin Esme terus-menerus lama-lama tumbang juga. Yes. Ya kayak tadi Yasuke kan, dia udah dapetin Lordnya, dia coba keluar dari Lordnya, dikejar habis sama Shogun dan dapet. Itu yang jadi masalah. Sementara sekarang mode defensif. Mode defensif, mencoba untuk ditangkap begitu saja damage-nya. Yasuke udah mulai bermain ke dalam. Target dengan Peta Messi kecil, tapi lihat Shogun. Mencoba untuk melawan Zoning Out, dari seorang Hijumi. Free hit dari sosok seorang Eman. Depangan tentang tempat sana. Yasuke mundur ke arah belakang. Namun masih bisa selamat. Dua tim fight terpisah. Shogun save the day for Bigetron. Untungnya tadi Hijumi ditiban dengan Falling Star Moon. Kalau enggak, reward manipulation enggak akan ditutup, Ji. Iya betul banget, makanya Shogun save the day banget untuk Bigetron. Dan kali ini Hijumi, kalau dia nggak sadar juga, dengan proses dari Shogun mencoba untuk masuk ke dalam ini selalu berhasil penetrasinya. Kemungkinan besar tim fight setelah ini, Alter Ego bisa kalah tim fightnya. Mungkin bisa dengan adanya zoning dari Shogun. Jangan lupa Hijumi tadi menggunakan flickernya dan Shogun belum. Yes, Artinya akan ada spell yang berbeda. Mungkin akan ada flicker agresif nantinya dari Shogun ketika momennya tepat. Tapi pressure dari Alter Ego gak berhenti sama sekali. Mereka kuasain jungle dari Bigetron. Mau rontokin jungle, mau coba untuk nanem dari 2 stack minion di arah top lane. Ini menjadi sebuah keuntungan banget. Kenapa? Kalau dia tanam 2 stack minion di arah top lane, ini akan mendorong. Dan kalau misalnya nggak di-clear oleh pasukan dari Bigetron by Vitality, ini dapetin turret udah pasti, Lim. Wah, tapi ini bagian bawahnya harus dibersihin. Dan oke, Finn-nya muncul di bawah. Akan ada langkah seperti yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Oke, kalau ngomongin langkah, kali ini mereka belum tentu siap. Karena melihat posisi dari seorang Arfi ini masih jauh dari Wah, Finn di Lord. bawahnya. Arfi-nya muncul di bawah dan artinya akan ada 4 lawan 5 nih. Atau Alter Ego bisa main split push juga di bagian bawah. Oh, itu muncul lagi. Ini adalah waktu yang tepat karena Kate yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego berasal dari bottom lane. Mereka coba untuk mendorong ke dalam, mencoba mencari di mana Moreno dan juga Eman. Tapi Shogun jangan sampai lupa. Langkah yang tepat harus mereka ambil. Petrify-nya miss. Harvey gagal untuk mendapatkan sosok dari seorang Eman. Nino di sana mencoba untuk melakukan sedikit power. Zoning out tebakan dan Nail. Yasuke. Harvey. Yasuke juga bertukar oleh sosok seorang Eman. Para pemain dari tim Alter Ego mereka mencoba untuk melakukan zoning out. Lordnya. Oleh Harvey. Lordnya sekarang Tom out. Lordnya. Mencoba untuk mendapatkan satu Lord tanpa adanya the power of retribution. Siapa yang akan mendapatkan Alter Ego dan sepakat di sini dia Harvey.
Save the day for Alter Ego. Walaupun mereka harus kehilangan Narvi, mereka juga akan kehilangan Nalex, tapi itu the best yang bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Timing yang sempurna Arvi mendapatkan Lord sehingga adanya nafas kembali Alter Ego. Mereka dengan Lord yang mungkin nantinya bisa di follow karena Lordnya nggak langsung spawn. Yasuke akan kembali ke Lane of Down dan Lordnya bisa dikawal. Tapi ini Lim yang tadi sempat gue bahas sebelumnya. Dari sosok Hijume yang lebih dahulu ngebuka untuk ke arah di loot manipulation, dia akan menjadi target utama. Jelas. Poking damage sekarang menjadi poin yang sangat penting. Kalau ngomongin poking damage, mereka punya 2 power gating. Ya. Itu yang harus dimainkan oleh Alter Ego. Sedangkan dari Bigetron harus fokus targetingnya. Ketika dia fokus targetingnya, lihat apa yang dia lakukan Bigetron. Mereka berhasil mendapatkan kemenangan team fight. Kalau memang Shogun harus ke Hijume, why not itu di following up? Iya. No problem. Bantu satu Kevin bisa ke belakang juga sih sebenarnya. Iya. Dan gue ngeliat dari Baxianya Nile nih yang harus mulai sadar kalau dia tuh bisa di-burst ternyata Ji. Mungkin di awal dia ngerasa oke dia keras dan mungkin musuh juga nggak mau nge-burst dia kan. Source-nya terlalu banyak. Nyatanya tadi disikat. Gimana Digas gak disikat, dia cuma punya gold difference sama Alec aja. Cuma 300 perak, Lim. Itu dia Itu dan gak Lord dapat satu item. bagian top yang mulai masuk. Oke, bahkan coba ditaruh di depan sana, ditangkap dan Nile. Nile-nya untuk yang gak ada damage instan. Membuat dan real world manipulation. Keras seberapa kan Nile, gak ada defense pad untuk terpaskan dari Bigetron by Vitality. Dan lihat tadi bunga kejora dari sosok seorang Hijume terlalu sakit depankan Arvi. Lalu menumbangkan Shogun. Bestro bukan sangat bebas, Eman menjadi target utama dan Eman untuk nge-purify Gaming. Save the day for this time, membuat permasukan dari tim Bigetron by Vitality masih bertahan, tapi high ground mereka tipis. Mereka nggak punya high ground defender. Mereka nggak punya marksman untuk melakukan clear out dengan cepat, tapi ini dapat terkena dia Eman gagal untuk ditangkap. Fokus mereka menuju ke arah masuk. satu buah point kill atau menuju ke arah turret karena mereka mencoba menumbangkan medan. Alter Ego dari BSTM menghancurkan Bigetron berkeping-keping di game yang kedua. Match point untuk El Familia. Satu langkah lagi untuk menurunkan Bigetron by Vitality ke lower bracket. Dan ya, Arvi yang dimana kita tahu regular season mereka terlihat hero-nya banyak dan sekarang lebih luas lagi. Bahkan eksplorasi yang dilakukan Alter Ego tidak terbaca di playoff. Wow, ini permainan Alter Ego yang benar-benar flawless dibandingkan game yang pertama loh, Lim. Yap. Ini lebih flawless lagi, mereka lebih rapi lagi dan Nino bener-bener ngabsorb semua damage yang diberikan dan Nile bener-bener gak dikasih kesempatan untuk bermain. Mereka tahu Nile ini power, mereka tahu Eman itu power, ditutup supportifnya. Jadi siapapun yang support mereka berdua harus nggak boleh main. Dan gue nggak tahu ya, tapi gameplaynya tuh seakan-akan membaca dan mengikuti gerakan dari Alter Ego doang. Mereka nggak punya move pasti. Bayangkan kayak gue hanya ngeliat sekali Baxia yang tadi coba ganking ke arah mid dan berhasil. Apa kabar dengan kiri kanannya? DPS yang nggak berhenti. Mereka dikasih farming dan akhirnya ya Eman sebagai sumber damage satu-satunya menurut gue kesulitan. Mungkin ya berbeda kalau dia pakai marksman yang nggak skill dependent, bisa untuk tembak terus-menerus. Arit, dia skill dependent, gak ada zaman force, semua mata akan menuju ke arah Eman. Dan itulah yang sering sekali terjadi. Match point. Wow, ini gak nyangka sih gue Alter Ego, 2-0 duluan bahkan. Wow, ini benar-benar menjadi salah satu penentu banget. Karena kalau misalnya Bigetron by Vitality sampai didapatkan untuk game ketiga oleh Alter Ego, ini berbahaya banget. Pertama, Bigetron pernah punya catatan upper bracket, besoknya turun langsung pulang. Itu dia. Jadi kita bakal melihat apakah Alter Ego ini akan benar-benar melewati masa one point syndrome-nya. Atau bahkan Bigetron by Vitality yang akan turun ke lower bracket. So para panelis, take it away! Match point untuk Alter Ego. 2-0 sudah ada di tangan loh ini. Bigetron, apa yang terjadi dengan mereka? Atau justru dari Alter Ego nih yang mereka benar-benar udah ready banget untuk hari ini? Ya Alter Ego ready banget lah buat hari ini. Mereka udah panas dari kemarin kan. Tapi Iya. Bigetron cukup mengecewakan ya menurutku ya. Dari Mereka segi mereka membawakan draft yang kalau ini di scrim Oke. wajar menurutku. Tapi ini di playoff loh. Dan playoff itu lower bracket nggak enak loh. Info aja ya. Walaupun Bigetron udah sering nih Iya. dari upper ke lower gitu kan. Tapi ya
aku ceritakan lagi, lore gak enak loh. Bener. Iya, Tapi- apalagi sebenarnya kalau misalkan menurutku ya, Heeh. simplifikasinya adalah kejebak draft nggak sih? Karena tadi tuh untuk di pick terakhir Baxia juga menurutku ya dilema. Ngambil ke Assassin tadi tinggal Joy, Habis asasnya. jadi Magic semua, terus tiba-tiba ada Baxia yang keluar tapi damage outputnya nggak terlalu kerasa dan sangat dependen dengan bagaimana Moreno menggunakan Shushin untuk di game kali ini yang ngebuat akhirnya ya dari segi damage distributionnya nggak terlalu rata di tangan dari Bigetron. Ya meskipun kalau kita bahas juga untuk Jushin kan power hero juga dari Moreno nih ya, 90% win rate-nya selama regular season, tapi ya kali ini dengan lagi-lagi lebih banyak opsi permainan yang dibawakan oleh draft dari Alter Ego ngebuat mereka punya banyak cara untuk bisa dapetin kemenangan gitu. Contohnya dengan Benedetta yang first time pick untuk RV harusnya, Iya. tapi ya benar-benar eksekusinya bagus banget, bisa menangin matchup dengan Harit dan Taho ngasih banyak warna buat draft Alter Ego di game kedua biar mereka bisa lebih banyak permainan yang bisa dilakuin. Nah, gue setuju nggak nih dengan Iya. draft yang ternyata merepotkan untuk Bigetron? Ya, setuju sih soalnya kan mereka draftnya kelihatan banget tuh AE yang menang gitu. Jadi udah kelihatan gitu sih. Memang udah tertebak dari awal ya. Oke, dan kita akan langsung melihat kalau gitu untuk MVP atau Player of the Game untuk game kedua kita. Yang sudah jelas ya akan jatuh ke tangan Iazuki dengan Lancelot-nya 4-2-4 dari segi KDA. Menarik ya karena lagi-lagi Yazuki membuktikan bahwa ya apapun assassin untuk di game kali ini yang dibawakan baik di game yang pertama, Hayabusa yang sudah di-respect, Lancelot pun muncul dengan sangat bersinar ya. Dari segi mekanik sih B, ini sih yang menurut gue jadi benar-benar poin penting dari Yazuki di game kedua tadi. Ini pure player mekanik ya. Kita ngelihat beberapa clutch yang terjadi itu datangnya dari Yazuki, mulai dari pengambilan turtle, 1v2 situation, dia ngelawan Finn, ngelawan Shogun, dia malah dapetin point kill, itu udah pasti snowball yang bergulirnya sangat-sangat masif sekali. Dan satu dampak yang paling terlihat dari Yazuki, termasuk di game yang kedua juga, itu ya udah pasti teman-teman ya, kita bisa melihat early agresifnya yang nggak berhenti sama sekali. Karena tempo permainan Alter Ego itu akan terus bergulir, terus berjalan, pokoknya selama mereka dapetin momentum. Dan ini nih, salah satu momentumnya. Kayak 1 lawan 2 loh, ini clutch factor yang sebenarnya belum tentu pemain rookie kayak Yazuki itu punya gitu kan. Tapi Yazuki membuktikan kalau dia punya. Betul. Dan ada pelajaran hidup sebenarnya di game kedua dari Alter Ego. Ya. Dimana kalau nggak rusak nggak usah diperbaiki. Itu yang mereka tetapkan di Hijumen dan juga Alek. Kombinasi Gatot Kaca dan juga Yuvin itu dari kemarin loh. Dan gimana caranya mereka bisa ngetutup inisiasi ataupun ngejar follow up. Itu memang porosnya di dua player ini. Sisanya kalau misalkan kita lihat tiga sisi lainnya kan kayak jungle, XP dan juga goldnya. Jadinya kayak fleksibel mau pakai apa aja. Tapi selama untuk team fight-nya nih, dan ini adalah tema yang dari datang Alter Ego ya. Kalau team fight-nya udah enak, Alter Ego juga bakal jalan. Kesimpulkan aja, setupnya enak, Alter Ego-nya jalan. Nah ini emang juga sebenarnya udah sempat ngasih perlawanan dengan output damage yang lumayan maksimal ya Bob. Jadi sebenarnya ada salah nggak sih buat Bigetron menangin game tadi? Menurut aku nggak ada sih. Oh, Karena jadi- emang jujur draftnya juga kurang juga tadi. Langsung ya. Jadi emang udah terlanjur sampai jauh juga udah kelihatan banget ya gap yang terjadi. Sampai finishing pun kita ngelihat gak butuh waktu yang terlalu lama ya buat Alter Ego. Ya karena dari awal kita udah bilang kan, ini basic foundationnya kurang banget. Kayak kita melihat Bigetron yang ngebawain full magic composition. Jadi emang sebenarnya lumayan kejawab loh dengan ada Twilight, dengan ada Radiant atau bahkan Athena Shield. Semuanya tuh udah bener-bener punya jawabannya masing-masing. Tapi ketika Bigetronnya malah mencoba dengan full magic composition seperti ini dan mereka fail di early game, ya udah pasti bakal susah banget. Karena physical damage dari siapa? Dari Finn. Finn bikin Hepta, oke. Tujuannya adalah biar damage-nya jadi cukup. Tapi masalahnya sebelum Finn bisa nge-damage, dia udah pasti bakal tumbang duluan. Iya ya. Siapapun yang pengen coba untuk dipol lah oleh Finn, susah juga nggak sih dengan Revitalize Gatot Kaca ini loh. Combo yang benar-benar bisa ngebantu banget siapapun yang pengen ke ganking gitu loh. Apalagi Arvi ternyata dengan debutnya dia benar-benar lincah sekali menggunakan Benedetta gitu loh. Banyak banget gocekan-gocekan yang dia lakukan dan bahkan aku ngelihat minion manajemennya tuh benar-benar jalan banget dan rapi banget untuk makronya dari Alter Ego Esports. Dan kalau yang aku lihat ya, ini lagi-lagi kita kalau bisa disamakan seperti game pertama tadi ketika ada Assassin, terutama untuk Lancelot sama Benedetta, dua Assassin yang dibawakan oleh Alter Ego Esports, Bigetron by Fighter juga nggak punya instant lock hero pasti gitu. Yang ngebuat ini Benedetta sama Lancelot bisa untuk menari-nari dengan semua skill source mereka. Iya, kayak apa ya? Aku ngeliatnya game kedua kayak nggak ada space gitu loh untuk adanya damager mereka jalan. Ada sih satu momen pas lagi di kontes lore tapi tiba-tiba di clutch oleh RV kan. Itu kan lumayan terbuka tuh dari Emane untuk kasih nge-damage gitu. Tapi